wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Allahumma lakal hamdu bi ni'matil iman wa lakal hamdu bi ni'matil islam wa lakal hamdu bi jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan jarak beliau diutus dengan datangnya kiamat seperti jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah. Bu'istu ana wasa'aha gada. Saya dan kiamat itu seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ingkarat latas bikuni, bahkan hampir-hampir kiamat itu membalap aku. Saking dekatnya jarak beliau dengan kiamat. Sebuah perbandingan kemudian dilakukan oleh seorang astronom terkenal di Amerika bernama Carl Sagan, yang kemudian menghadirkan konsep kalender kosmik. Kalender kosmik adalah sebuah gambaran bahwa rentang waktu usia alam semesta yang menurut para ilmuwan sudah 13,8 miliar tahun itu kemudian diringkas menjadi 1 tahun, sehingga 1 detik menurut kalender kosmik sebanding dengan sekitar 500 tahun untuk ukuran yang sesungguhnya. Tanggal 1 Januari jam 00 dianggap sebagai awal terjadinya peristiwa Big Bang, awal munculnya alam semesta. Bulan Agustus itu awal penciptaan bumi dan tata surya. Kemudian tanggal 27 Desember yang setara dengan 65 juta tahun yang silam adalah peristiwa di mana bumi dihantam dengan asteroid yang memusnahkan era dinosaurus. Menurut kalender kosmik juga, berdasarkan rangkaian peristiwa penciptaan seluruh makhluk dunia, Rasulullah SAW itu dilahirkan pada tanggal 31 Desember jam 23 lewat 57 menit lewat 59 menit lewat 57 detik. Jadi 15 abad yang silam, 1500 tahun yang lalu, saat Nabi dilahirkan, dalam catatan kalender kosmik itu sudah berada di tanggal 31 Desember jam 23 lewat 59 menit lewat 57 detik, karena 1 detik setara dengan 500-an tahun. Dan hari ini kita sudah berada pada 31 Desember jam 24.00. Artinya apa? Betul-betul bahwa jarak beliau dan kiamat sangat-sangat dekat. Kalau umat Islam cukup percaya kepada hadis Nabi, maka para ilmuwan barat melakukan perhitungan dengan teliti. Hidup kita sudah berada di zaman akhir. Nyaris semua tanda-tanda kiamat kecil sudah terjadi, dan praktis kita tinggal menunggu datangnya satu saja tanda kiamat besar. Maka setelah itu semua tanda-tanda yang lain akan mengikuti dengan amat sangat cepat, seperti biji rantai, biji tasbih yang diikat dengan tali atau rantai, lalu tali tersebut diputus, maka satu bijinya lepas, biji-biji berikutnya akan mengikuti dengan cepat. Ana wasa'aha gada ingka dan tasbihuni, saya dan kiamat seperti ini, bahkan hampir-hampir kiamat itu membalap aku. Bu'istu baina yaday sa'at, saya sudah diutus di depan gerbang kiamat. Ya. Dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan bahwa beliau ketika duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itu sinar matahari tertutup pegunungan Kauqi'ah.
yang mengisyaratkan bahwa waktu sudah menjelang sore, kurang lebih ba'da asar. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya perumpamaan sisa umur kalian bila dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian adalah seperti sisa waktu pada siang hari ini. Jamaah rahimahumullah, dalam riwayat lain disebutkan orang Yahudi seperti ba'da subuh sampai duhur, orang Nasrani seperti ba'da duhur sampai asar, umat Islam seperti ba'da asar sampai matahari terbenam atau sampai maghrib. Mari kita renungkan, kalau 15 abad yang silam Nabi menggambarkan seperti waktu ba'da asar, kira-kira sekarang sudah jam berapa ini Pak? 15 abad yang silam seperti ba'da asar, maka hari ini nampaknya kita sudah menjelang maghrib. Namanya menjelang maghrib, tentu di sana manusia punya aktivitas yang aneh-aneh, sibuk, semrawut. Kita lihat suasana maghrib di perempatan, kita lihat suasana maghrib di pinggir lapangan, kita lihat suasana maghrib ketika para karyawan pulang dari pekerjaan. Kita lihat suasana maghrib, apalagi ditambah dengan hujan, mendung dan sebagainya, maka hiruk pikuk manusia betul-betul membuat kita tidak kerasa, tidak betah, tidak nyaman. Saat yang sama, kalau Nabi menggambarkan kita hidup ba'da asar, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, kita sering menerjemahkan dengan demi waktu. Padahal sumpah Allah dengan waktu itu banyak. Ada wal laili demi waktu malam, ada wan nahar demi waktu siang, ada wal fajri demi waktu fajar, ada wan nahar, ada wan duha. Ini adalah berbicara waktu. Tetapi di antara sumpah Allah yang terkait dengan waktu, yang paling unik adalah wal asri. Kenapa? Karena setelah itu Allah memberikan ancaman yang sangat keras kepada manusia. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian illa. Jamaah, kalau seandainya Allah bersumpah dengan makhluk yang dijadikan objeknya, para ulama menjelaskan ini merupakan isyarat agar setiap manusia betul-betul perhatian dengan objek sumpah. Allah bersumpah dengan waktu asar. Ada apa dengan waktu asar, Pak? Tadi saya ilustrasikan, ba'da asar itu manusia sibuk, manusia itu sedang bingung, manusia itu melakukan berbagai macam aktivitas. Mari kita renungkan, ada apa dengan waktu asar? Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar yang sangat sempit? Dan ada apa dengan hubungan dengan gambaran Nabi waktu bahwa kita ini hidup ba'da asar? Rupanya kalau kita renungkan, Pak, ba'da asar ini kita hidup, maghrib itu umat Islam sudah berakhir, isya itu mungkin sudah kiamat. Ya, karena di umat Islam itu ada akhirnya, ada ajalnya, ada batasnya. Maghrib itu batas terakhir umat Islam. Isya ini sudah mungkin kejadian kehancuran alam semesta. Begitu kurang lebih ilustrasinya. Jamaah rahimakumullah, rupanya kalau kita perhatikan ada satu analisa yang perlu kita renungkan. Kebanyakan manusia menggunakan waktu asarnya ternyata sangat ditentukan dengan planning, rencana, program dan pekerjaan yang akan dilakukan ba'da maghrib atau ba'da isya. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak punya planning, tidak punya rencana, tidak punya program penting ba'da isya, maka kita cenderung menggunakan waktu ba'da asar ini dengan santai-santai. Maka kita saksikan orang lalu lalang, main di lapangan, motor-motoran, ya, jalan-jalan, nonton TV, main kartu, main karambol, main ini, main itu. Ya, kenapa? Mereka tidak punya program penting, tidak punya rencana yang sangat mendesak ba'da isyanya, maka mereka akan gunakan waktu asarnya dengan hal yang sifatnya permainan belaka. Tapi coba kita lihat, kalau ada orang mau jualan mie ayam ba'da isya, kira-kira ba'da asar sedang apa, Pak? Ada orang mau jualan mie ayam ba'da
sawi, sedang potong ayam, sedang masak, sedang siap-siap, supaya nanti pada Isya jualan, dia bisa segera dapat keuntungan. Bayangkan kalau ada orang mau jualan mie ayam pada Isya jam 10 malam baru ngejar-ngejar ayam. Pembeli datang, Pak, beli mie ayam 2 mangkok. Bentar Pak ya, ini saya lagi nyuruh orang ngejar-ngejar ayam dulu nih. Ya, tentu saja dia gagal mendapatkan keuntungan. Lihat panitia konser di Jakarta yang mengundang artis ibu kota, pasti sangat sibuk pada asalnya, menyiapkan panggung, sound system, kursi, tamu, dan lain sebagainya. Kenapa? Punya rencana, punya program penting, punya acara yang sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah, maka ilustrasi tentang ba'da asar dan sumpah Allah dengan waktu asar menggambarkan bahwa sikap manusia di dunia sangat ditentukan dengan rencana dan program dia nanti di akhirat mau apa. Kalau kita tidak punya planning besok di alam barzakh mau tinggal sama siapa, di akhirat kita ini mau makan apa, mau nginep di rumah siapa, mau ngobrol dengan siapa, mau berteman dengan siapa, kita tidak punya rencana, kita tidak punya program, kita tidak punya planning. Maka lihatlah kehidupan kebanyakan orang kafir dan orang-orang yang tidak paham dengan hakikat kehidupan dunia. Mereka akan habiskan semua yang dia punya, mereka akan hambur-hamburkan yang mereka miliki tanpa kepentingan yang berarti buat akhirat mereka. Lihat kehidupan orang-orang kafir yang mereka berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi." Janganlah kamu palingkan, jangan kamu tujukan pandangan matamu kepada segolongan kelompok manusia yang kami berikan kepada mereka zahratal hayatid dunya, bunga-bunga kehidupan dunia. Indah sekali Al-Quran menggambarkan bahwa bagi orang kafir dunia itu seperti bunga-bunga kehidupan, bunga-bunga yang indah, merekah, merah, merona, harum baunya, cantik bentuknya, indah warnanya, membuat anak kecil tergoda. Jamaah rahimakumullah, kalau ada bunga yang cantik, yang bagus, yang merah, yang harum, ada anak kecil di sampingnya, kira-kira apa yang akan dilakukan Pak oleh anak tadi? Dia nggak sabar untuk segera dipetik. Kenapa? Ini bagus, ini baik. Maka dia petik, dia tempel di telinganya, dia pasang di jilbabnya. Hal yang kemudian kita ketahui setelah itu, bunga-bunga tadi dalam waktu yang sangat singkat, harum baunya hilang, seger merah meronanya kemudian menjadi layu. Setelah itu kemudian kering, hilang ditiup angin. Begitulah semua yang dikumpulkan manusia, begitulah semua yang dicari. Apapun yang dimiliki, selalu memiliki tingkat kebosanan. Ada yang biasa gonta-ganti mobil, ya selalu nanti melihat yang terbaik. Iya, kapan kita punya itu? Sudah punya rumah sekian, ya melihat lagi, main-main ke hotel, main-main ke villa, main-main ke pusat-pusat hiburan, melihat, wah ini kalau rumah kita ada ini, ya. Padahal begitu kita pakai sekali, dua kali, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, kita mungkin masih menganggap itu indah dan baik. Tapi kalau sudah berjalan setahun, 2 tahun, maka membosankan. Mobil juga begitu, motor juga begitu. Apa saja yang kita punya dari kehidupan dunia, maka selalu kemudian menimbulkan hal-hal yang sangat membosankan. Ya, selalu ada yang baru, selalu ada yang baru. Begitulah dengan bunga, dipetik layu, petik lagi layu, petik lagi layu, terus begitu. Nah, bagaimana sikap seorang mukmin? Adapun seorang mukmin maka dia melihat dunia, menyikapi dunia seperti para petani pada saat musim semi tiba, saat bunga-bunga bermekaran. Ini bukan hari panen raya, tapi ini justru hari awal untuk melanjutkan perjuangan, merawat, menjaga, menyinari, menyirami, menjaga supaya tidak dimakan oleh binatang buas, menjaga supaya tidak dicuri oleh orang, supaya ketika hari raya panen, ketika hari panen raya itu tiba, kita termasuk di antara petani yang bahagia. Maka jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW kemudian mengingatkan, ar-rajulu fi dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah, seseorang itu nanti berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, ya, inilah yang kemudian
hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian. Saya tidak berbicara panjang lebar terkait dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Ustaz Budi Abu Yahya. Saya ingin dari sekian tempat yang kami kunjungi ada banyak materi yang berbeda-beda, ya, kaitannya dengan bagaimana kita memahami apa yang dipahami dan dirasakan oleh saudara-saudara kita di Suriah, di Syam secara umum, ya. Kita melihat pada kehidupan kita apa yang sudah kita persiapkan, ya, terkait dengan masa depan kita. Di mana saat ini Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu-pintu amal yang sangat besar. Jamaah rahimakumullah. Berbicara tentang menyiapkan bekal untuk hari akhir, maka saya teringat dan terinspirasi dengan kisah seorang muhajir, seorang yang berhijrah dari dunia maksiatnya, dari dunia hiburannya, seorang raja dangdut yang bernama Kaisar. Mungkin ceritanya sudah kemana-mana, tetapi bagi saya ini sebuah kisah inspirasi. Seorang laki-laki yang berani memutuskan untuk keluar dari kebiasaan dan zona aman sekaligus zona nyaman, di mana dunia begitu gemerlap di depan mata dia. Tetapi hidayah ketika datang, maka semua kemudian ditinggalkan, tak terkecuali kepada anak dan istri yang memberikan dukungan. Profesi yang bisa menghasilkan uang ratusan juta itu ditinggalkan. Hari ini beralih hanya jualan bubur yang kita dengar, yang saya tonton, yang saya baca. Dia hanya jualan bubur dengan penghasilan yang tidak seberapa. Saat istrinya diundang bersama sang suami, si Kaisar ini, ya, kemudian istri ditanya oleh presenter, apakah Anda tidak menyesal, tidak merasa sedih? Dunia begitu indah ini Anda lewatkan. Penghasilan suami Anda sekarang jadi pas-pasan, padahal dulu begitu mudah. Maka jawaban istri ini sangat indah. Dia mengatakan, mulai hari ini saya sudah tidak menuntut macam-macam lagi kepada suami saya. Saya tidak minta dibelikan mobil, saya tidak minta dibelikan rumah, saya tidak minta ini itu, tidak macam-macam. Saya hanya minta satu saja sama suami saya, Mas, mulai sekarang kita mencicil rumah di surga ya. Sebuah kalimat yang barangkali istri kita tidak pernah meminta, Pak, yuk cicil rumah di surga. Karena kita nggak terbayang DP-nya pakai apa, ya. Tapi kalimat ini meluncur dari seorang wanita yang barangkali, ya jelas suaminya bukan ustaz, suaminya bukan ulama, suaminya bukan ahli agama. Tetapi lah begitu, ketika hidayah sudah datang, kalimat mencicil rumah di surga menggambarkan kesadaran spiritual yang sangat tinggi bahwa surga Allah itu sangat mahal. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Semua orang berhak masuk surga. Tapi setiap orang harus sadar diri dan ngerti seperti apa kondisinya. Kalau misalnya ada pameran rumah mewah, harganya 1 unit 5 miliar, 10 miliar, 15 miliar. Saya mau nanya sama bapak-bapak yang punya penghasilan sebulan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Berani nonton pameran itu enggak? Hah? Berani nonton enggak? Malu kita. Nonton ngapain, nanti ditanya-tanya sama pramugarinya, Pak mau beli yang mana? Yang tipe 20 miliar atau yang 15 miliar? Ya. Sementara penghasilan kita cuma 1 juta, 2 juta. Malu kita, nggak berani kita itu. Ya. Kalau ada sebuah hotel berbintang yang satu malamnya itu 20 juta rupiah, di dompet Anda hanya ada uang 500.000 rupiah. Kira-kira berani ke resepsionisnya nggak Pak? Nanya, ini saya mau nyewa hotel 2 malam. Berani nggak Pak? Malu kita ketemu resepsionisnya, ketemu satpamnya saja minder. Ya. Nah, kalau kita kemudian tanya kepada Allah berapa harga surga, maka saya gambarkan seperti cerita Rasulullah SAW bahwa tipe rumah di surga itu 60 mil kali 60 mil, tipe 8.100 hektar Pak. Ya, kalau kita beli rumah paling tipe 200, tipe 100, tipe 70 yang harganya sudah ratusan juta. Ini bayangkan rumah di tengah surga, luasnya 60 mil kali 60 mil, batu batanya terbuat dari emas, pasirnya
bisodaqatihi yaumil qiyamah, seseorang itu akan dinaungi oleh sedekahnya. Kalau sedekahnya rendah ya nanti kecil Pak dari kiamat. Ya, kalau sedekahnya lebar, besar, tebel, begitu ya. Kalau solehnya banyak, mudah-mudahan hari kiamat nanti ada hari yang membuat kita betul-betul berseri-seri untuk menyambutnya. Dia mereka ngomong sebagai penutup cerita pada pagi hari ini. Saya mengisahkan satu kisah yang kemungkinan Bapak Ibu sekalian sudah mendengar, tapi saya mengulangi kembali untuk menguatkan rohani kita tentang bagaimana kita bersikap dengan amal soleh, bersikap dengan kehidupan dunia, bersikap untuk mempersiapkan diri buat bekal kita di akhirat. Ada seorang raja yang dikaruniai 4 orang istri. Istri pertama tentu sudah cukup tua. Istri keduanya sangat kaya raya. Istri ketiganya muda dan cantik jelita. Istri keempatnya pinter, hebat, cerdas dan luar biasa. Sampai suatu ketika sang raja merasa ajalnya hampir tiba. Dia takut di alam barzah sendirian. Dia tidak berani tinggal di kuburan sendirian. Maka dia temui istri keempatnya, diajak untuk tetap bersama, setia, sehidup semati katanya. Dia bilang kepada istrinya, Adinda, saya kayaknya sudah tidak lama lagi tinggal di dunia, tapi aku tidak berani tinggal di alam kubur sendirian. Maukah kiranya engkau menemani saya? Kata sang istri, Mas, mimpi saya, cita-cita saya, harapan saya masih terlalu panjang. Saya belum siap untuk mati sekarang. Mohon maaf, saya tidak siap untuk bersama Anda. Suami hanya bisa meneteskan air mata. Dia temui istri ketiganya. Istriku, kamu adalah istri yang paling aku sayang, paling aku cinta. Tak lama lagi aku akan meninggal dunia. Maukah kiranya kau menemani aku? Sang istri mengatakan, Mas, aku terlalu muda untuk mati sekarang. Tubuhku juga terlalu cantik, eman-eman kalau harus meninggal sekarang, apalagi tinggal di kuburan. Dan kalau nanti kamu mati pun mungkin masih banyak laki-laki lain yang menyenangi aku. Ya, mohon maaf untuk yang satu ini aku tidak bisa memenuhi. Suami makin berduka, dia temui istri keduanya. Dia hibur, dia rayu, dia bujuk sebagaimana dia lakukan kepada istri ketiga dan keempatnya. Istri yang sangat kaya raya mengatakan, aku sangat mencintai kamu, aku sangat merindukan kamu, aku menginginkan kamu. Kata sang istri, setelah berdebat panjang lebar yang intinya suami mengajak, memaksa, kata sang istri begini, udah Mas, begini saja. Berapapun biaya penguburannya, aku yang nanggung, yang penting aku gak ikut. Suami menyerah, akhirnya dia ikut, dia menemui istri pertamanya dan mengatakan seperti kepada kedua, ketiga dan keempat. Di luar dugaan, istri pertama yang sudah tampak tua mengucapkan kalimat yang betul-betul menggetarkan. Dia mengatakan, Mas, kamu tahu bagaimana perjuanganku membersamai kamu. Aku adalah istrimu yang pertama. Aku yang selalu setia menemani kamu walaupun kau selalu melantarkan aku. Demi Allah, bukan cuma di dunia aku menemani kamu, di alam kubur pun aku akan setia bersamamu. Suami hanya berdedang air mata menatap wajah sang istri yang sudah tampak jauh lebih tua dari usia yang sesungguhnya. Kulitnya yang keriput, rambutnya yang sudah putih, kasar, kotor, kurus, kering, ceking, tak terawat. Rupanya istri memang jarang diberi haknya. Ketika waktu makan tidak diberi makan, ketika sakit tidak diobati, tidak diberi sabun, tidak diberi parfum, tidak diberi pakaian yang cukup. Istri menjadi lebih jelek dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Maka sang suami kemudian memeluk sang istri dan mengatakan, harusnya kamu tidak seburuk ini, harusnya kamu tidak setua ini. Maafkan saya karena selama ini aku tidak perhatian dengan kamu. Aku tidak peduli dengan kamu. Padahal justru ternyata kamu yang paling setia padaku. Bapak Ibu sekalian, tentu saja ini bukan cerita beneran. Setiap kita punya 4 orang istri. Istri keempat kita adalah mobil kita, rumah kita, aset kita, uang kita, pekarangan kita, kebun kita. Kalau istri keempat kita ini rewel, kita begitu peduli. Mobilnya
ngundang tukang. Kerannya lepas, ngundang tukang. Keramiknya pecah, ganti yang baru. Kursinya jelek, tuker dan lain sebagainya. Pokoknya kalau istri keempat protes, kita begitu cepat respon. Apa yang dibutuhkan oleh istri keempat kita, langsung kita penuhi seketika. Ya, jangankan yang nggak diminta, jangankan yang diminta istri keempat, dia nggak diminta pun kita kasihkan. Ini rumah harusnya ada ini, ada ini, ada ini. Ini mobil kita harusnya ada ini. Padahal dia nggak minta apa-apa, sudah cukup kayak begitu. Ya. Istri ketiga kita, nah istri keempat kita ini begitu meninggal dunia, maka dia tidak mungkin ikut dengan kita. Dia akan segera menjadi rebutan anak-anak kita, menjadi rebutan ahli warisnya, dan dia tidak punya nilai dan guna. Kecuali kalau istri keempat kita itu harta kita tadi kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang betul-betul nanti akan menemani kita di alam kubur. Istri ketiga kita adalah siapa? Istri ketiga kita adalah tubuh kita, wajah kita, fisik kita. Jamaah rahimakumullah. Kita begitu perhatian, walaupun alhamdulillah karena kita ini bukan selebritis, bukan lelaki metroseksual, bukan artis, bukan bintang film, perawatan kita terhadap tubuh kita biasa-biasa saja. Tanyakan kepada para artis, berapa ratus juta mereka mengeluarkan uangnya setiap bulan untuk perawatan tubuhnya, supaya pengen terlihat cantik, terlihat putih, terlihat langsing, disukai banyak orang. Mereka menghabiskan semua yang mereka miliki untuk kesehatan, kecantikan, ketampanan. Kita bersyukur nggak terlalu repot-repot mengurus fisik kita, wajah kita, Pak. Tapi kalau kita lihat artis, ada yang sampai mengeluarkan uang miliaran, Pak, untuk perawatan tubuhnya, sesuatu yang nanti kemudian akan membusuk pada saat dikubur dalam tanah. Dia memang ikut, tetapi tidak lama. Ya, jamaah rahimakumullah. Adapun istri kita yang kedua adalah istri kita, anak kita, bapak kita, ibu kita. Bapak juga. Yang kadang-kadang kita pun begitu peduli kalau mereka rewel, minta ini segera dipenuhi, minta itu segera kita kabulkan. Nah, istri pertama kita adalah amal kita. Istri pertama kita adalah iman kita. Istri yang sering kita abaikan, istri yang sering kita cueki, istri yang sering tidak kita pedulikan. Tadi istri kita lewat ini, ya, keliling, gitu ya. Aku lapar mas, gitu ya. Aku butuh perawatan, ya. Buka dompet kita. Sebentar ya, lihat dulu, cari-carinya nolnya paling kecil. Paling kecil, paling lecek, begitu kan. Ini istri pertama, Pak. Ya. Nanti waktunya sholat, udah dipanggil sama istri pertama. Oh, kan dulu masih sibuk nih, masih banyak kerjaan, masih ngurusi istri keempat, masih ngurusi istri kedua, masih ngurusi istri ketiga. Ya. Waktunya pagi ini kan jatahnya istri pertama untuk zikir, untuk baca Quran. Jatah makanan setiap hari itu istri pertama itu 1 juz, Pak. Nah, kira-kira Bapak kasih makan berapa dia sehari? Kadang-kadang lupa kan dikasih makan. Hah? Jatah istri pertama zikir ba'da sholat itu 5 menit, 10 menit kalau bisa. Kadang-kadang 2 menit sudah kehabisan kata-kata. Mau ngomong apa lagi? Ya, udahlah. Padahal kalau istri ketiga minta ngobrol, masya Allah, ya kita ladenin itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Di kantor kita istri keempat kita urusi terus, gitu kan. Istri pertama, ya diajak ngobrol, melengos. Waktu sholat pikiran kemana-mana, ya toh? Itu kan cuma ngobrol tapi nggak tahu kemana itu pikirannya. Ya, padahal kalau istri kedua, ketiga, keempat, serius banget kita itu. Memperhatikan apa yang rusak, apa yang kotor, apa yang kurang dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak sekalian, mari kita setia kepada istri pertama kita. Silahkan kita mempunyai istri kedua, ketiga, keempat, silahkan. Tetapi
Inilah istri yang betul-betul akan menemani kita di alam barzakh, membahagiakan kita. Dan hari ini Allah bukakan kesempatan kepada kita. Maka jamaah rahimakumullah, kotak yang tadi keliling itu bukan yang pertama. Panitia masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa betul-betul kita memikirkan istri yang akan menjadi teman kita sepanjang hayat sampai nanti datangnya kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.